orang yang satu ini pernah membuat saya keringet dingin. Kenapa bang? Acaranya di Jogja saat itu. Kami mesti stand up nggak tahu telannya pakainya 15 kayaknya. Iya. Di Ada sebuah Bang gedung Mongol juga. Ya, di sebuah gedung kampus tapi sepi. Sepi kan tuh acaranya? Sepi ya. Sepi tuh. Banyak kopongnya. Iya. Komika naik anyep, komika naik anyep, komika naik anyep, komika naik anyep. Gue yang ya udahlah kalau emang kayak gini standarnya ya udah santai aja. Naik sebelum gue adalah Hifzi Khoir. Meledak Hifzi Khoir gede buar. Langsung panik, saking panik ya. Naik ke atas panggung gue bermain seperti Hifzi. Saking khawatirnya. Gitu emang ya. Kayaknya semua sukanya stylenya Hifzi, berubah gue jadi Hifzi. Malah aneh. Bersama dengan saya adalah Hifzi Khoir yang konon adalah anak kandung dari Rudy Khoirudin. Enggak bang, bukan. Afwani, bapak aku Afwani Ilyas. Tapi namanya Hifzi Khoir. Hifzi Khoir. Rudy Khoirudin. Ya tapi nggak jadi bapak dong, nggak tiba-tiba sama. Siapa tahu kan, gue dengar gosipnya aja. Gue baca di comika.media. Hifzi Khoir hadir di sini karena dia mau bikin tour / spesial berjudul Illucinati. Bukan, beda itu. Ilmu hitam. Bukan, itu bang Abdur. What's my age again? Kok bang Abdur, bang Ari. What's my age again? Itu bang Awe. Apa sih judulnya? Komedian cilik. Komedian cilik. Komedian cilik. Kemana saja Hifzi? Kemarin udah jalan ke Banyuwangi, Banjarmasin, Solo, Surabaya, Jogja, Purwokerto. Satu lagi apa, Bob? Satu lagi ada 7 kayaknya. Balikpapan. Udah 7, Bang Panji. Terus akan ke? Yang dalam waktu dekat itu Jambi, besok tanggal 9 September, Bandung 16 September, finalnya Jakarta 21 Oktober bang. Tiket bisa dibeli di? Tiket di www.kuncikomedi.com. Boleh tahu nggak yang di Jakartanya di mana tepatnya? Di GKJ bang. Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta. Gue lagi mikir siapa aja yang pernah di situ. Soleh, Ernest. Siapa lagi? Itu gedung Ko Erwin pernah nggak sih? Erwin pernah. Iya, yang gue jadi surprise kan jadi di situ. barongsai bang. Di situ. Jadi Regen kasihan. Nah. Sian jadi Regen. Jadi kini Hifzi Khoir menambah list atau daftar nama komika yang ada di venue legendaris tersebut. Alhamdulillah. Nah, jadi dia kesini pengen cerita, jangan lupa beli tiketnya di kuncikomedi.com. Iya. Harga tiket mah ada di situ lah ya? Ada di situ semua, saya juga lupa. Iya. Nah, ini adalah spesial kedua bang. Yang Hip pertama. Yang pertama Hip. Betul. Yang posternya tuh kayak animasi kartun gitu ya, betul sekali. Hip itu tahun berapa? Tahun 2020. Ya, 2020 bang. 2021. Oh, itu di tengah-tengah pandemi jalannya. Iya. Itu berapa kota? Itu satu kota doang, itu nggak bikin tour karena kan pandemi. Oh betul. Itu aja sempat ketunda berapa kali tuh gua. Iya. Sampai akhirnya waktu itu tuh sebelum yang apa tuh Omikron tuh, sebelum yang Omikron tuh kan lumayan agak rendah. Katanya gue dengar kabar bahwa kan waktu itu kan pada takut COVID kan. Iya. Jadi yang nonton COVID sekalian aja. Jadi itu konser itu kagak lah ya manggung COVID. Enggak ada kadang-kadang faktor saking takutnya kan takut kena COVID. Ya udah semuanya yang COVID aja yang nonton. Enggak ada, gitu. tetap termasuk lunya COVID. Kagak bang, jangan enggak usah. Enggak ada. Tapi itu lucu jadi kan? udah lumayan reda. Tapi lucu kan, jadi nggak mesti PCR, nggak mesti antigen. Orang udah COVID semuanya. Apa yang ditakutkan? Nggak usah pakai masker. Betul ya? Bagus tahu itu. Bang nih tengah-tengah ngeri. Kan udah lewat. Ya udah lewat ya, tapi tetap aja nggak boleh lah. Tapi ribet banget ya ngurus. Ribet banget itu, parah banget. Jadinya ribet banget. Apa yang lu inget dari menjalankan
sebuah special di tengah-tengah pandemi? Yang harusnya itu si LIP itu bisa 200, jadi gua kurangin jadi cuma 70. Nah itu yang pertama. Terus juga ya itu jadinya syarat-syarat kayak mereka harus 70 berarti kurang dari setengah. ya? Iya, tapi gua jual live streamnya kan. Oh iya, oke. Terus nah habis itu kayak yang syarat-syaratnya tuh kadang-kadang ribet jadi bikin orang males beli tuh yang gitu-gitu. Tuh. Ribet dan suka ganti-ganti, bukan suka ganti-ganti ya, berganti terus, geser terus. Luhut tuh gara-gara itu. Serem menyebut Omo. Maaf Pak Luhut, maaf Pak Luhut. Bang Panji aman. Kan Anda yang bertanggung jawab sama PPKN Jakarta Bali. Ya. Jawa Bali. Ya. Terus Ya, ribet ya? itu. Waktu itu pada akhirnya jadi pakai antigen nggak? Pakai syarat-syarat antigen deh kalau nggak salah. Oh sama dulu tuh udah keluar yang itu Bang, yang kita bisa niup gitu, si Genos tuh. Nah, tapi juga nggak banyak pakai sih, orang nunjukin antigen sih. Orang nunjukin antigen tetap syaratnya. Tapi tetap happy. Happy Bang, wah seneng banget gue pertama kali bikin. Dari dulu kan gue pengen bikin cuman nggak jadi-jadi karena takut gitu loh Bang, bisa nggak ya gue stand up 1 jam lebih gitu, bisa nggak ya gue bikin materinya, bisa nggak ya gue di panggungnya itu kayak lucu terus nih sepanjang show gitu. Tapi ternyata pas bikin, buset, enak banget. Makanya gue langsung bikin lagi kan ini. Iya. Biasanya bikin spesial tuh selalu susah dimulainya. Udah kelar satu spesial, langsung kepikiran pengen bikin lagi. Iya bener Bang, setuju. Iya. Kenapa ya? Mungkin karena kita kebiasaan manggung di korporat sehingga ketawa spesial tuh iya, beda. Bener. Iya, kayaknya enak banget nonton sama orang yang tahu kita. Aneh banget dah. Terus 70 kan offernya. Off-air. Streamingnya berapa waktu itu? Streamingnya hampir 200-an. 200-an. Apakah data streamer itu yang membuat lu memutuskan untuk akhirnya kemudian datengin kota-kota ini? Kan banyak banget loh. Banyak banget di kota-kota. Iya. Salah satu ya ini masuk banyak karena sebenarnya gue itu ke Kunci Komedi kan. Gue datang ke Kunci Komedi terus kayak kamu mau bikin tour nih, mau bantuin nggak gitu. Terus kata kamu, ayolah gitu. Habis itu aku tuh sebenarnya kayak cuman pengen beberapa kota gitu doang Bang, kayak cuman 4-5 kota lah gitu. Terus kata kamu, udah sekalian aja gitu di kota-kota yang lainnya gitu. Ya udah akhirnya sama Kunci Komedi jalan ini. Tapi ya berdasarkan data juga gitu yang udah gua share juga di sosmed gitu, kota mana yang pengen didatengin nih, sama ya itu tadi kota-kota yang kalau yang udah pasti kan Jogja itu kan pasti, ya itu Jogja, markas besar. Solo itu ya emang banyak kan waktu yang nonton pas di Jogja itu juga ya orang Solo, orang Purwokerto gitu-gitu. By the way, lu ke Banyuwangi tapi ke Purwokerto juga ya? Bukannya Banyuwangi itu adalah kabupatennya Purwokerto enggak ya? Jauh Bang, Banyuwangi itu di sebelah sini Surabaya Bang, Banyumas kali. Apa Banyumas ya? Banyuwangi itu mau ke Bali. Kalau Purwokerto atasnya apa? Banyumas. Banyumas. Beda Mas sama Wangi beda Bang, bener. Mas sama Wangi jauh bener. Oh iya bener. Oh lu ke Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Lucu juga, kenapa tuh lu ke Banyuwangi? Ada beberapa kota yang pas gue denger tuh, kayaknya gue belum pernah denger deh anak-anak kesana. Siapa yang pernah kesana itu Sabek. Sampai kesana? Sabek kesana happy? Dono. Oh, Dono Pradana. Apa Dono Kasuna Indro? Dono, ya Allah. Tadi. Anak Banyuwanginya yang menawarkan diri gitu. Ayolah kesini Bang, belum pernah ada gitu. Taunya pas dijualan sana, susah. Susah juga ternyata. Purwokerto gimana? Banyakan jeruk sama tempe daripada orang atau enggak? Ya Purwokerto lumayan. Ya. Purwokerto tuh soalnya kota yang menarik. Kalau Purwokerto suka, rame. Ya. Kalau Purwokertonya nggak suka, mau terkenal nih orang susah. Iya. Gue kemarin kan habis liburan ke Purwokerto. Gue baru tahu kalau ternyata gue seneng sekali sama Purwokerto. Kenapa tuh Bang? Kalau disebut kayak masa gitu doang alasannya. Tapi emang itu alasan sesungguhnya. Kotanya sangat nyaman. Iya benar sih. Kecil. Tidak istimewa, tapi nyaman banget. Nyaman banget. Bersih banget. Iya, setuju. Bersihnya tuh nggak kita ngeh langsung. Setelah kita jalanin berapa hari terus kita yang ini kota kok bersih banget ya gitu. Belakangan gue tahu ternyata emang dia terbaik di dunia dalam pengelolaan sampah. Jadi gue lagi makan durian di sebuah tempat namanya Durian Kampung. Terus ada yang ngajak foto, gue tanya tinggal di sini. Oh enggak, kami dari United Nations, dari PBB. Ada orang bulenya gitu. Iya. Mereka lagi bikin penelitian kenapa Purwokerto itu pengelolaan sampahnya terbaik sedunia, ekstrim banget. Jadi gue emang seneng. Plus
air terjunnya mana? Iya, sempat kemarin ke air terjun juga bang. Yang mana lo? Air terjun yang gampang sih, yang simple, apa itu namanya? Jadi naik mobil, kayak cuma nggak sampai berapa menit jalan, ya langsung air terjun gitu. Apa air terjun apa gitu? Terus lu berenang di situ? Enggak. Ninggalin selendang nggak? Bukan. Siapa tahu selendang lu dicuri, seluruh kawin. Wah lumayan nih ada manusia besar selendang. Aku curi biar dia tidak bisa terbang kembali. Enggak. Kolor doang. Ninggalin. Oke, tapi terus apa yang membuat jadi jaraknya tuh 2001, 2002. 2021, 2022. Jadi sebenarnya tuh kasarnya ya, inilah sebenarnya yang ingin lo lakukan kemarin di tahun 2000. Pengen HIP itu tadinya udah pengen dibikin tour, kayak gitu. Tapi juga nggak yang banyak kota gitu sih, Iya. kota-kota yang emang yang deket-deket gitu. Cuman karena nggak kejadian, hasratnya masih tinggi ketika peluangnya ada jalan. Iya, sama keresahannya juga banyak bang. Sebelum dan sesudahnya pembedanya apa? Maksudnya? Sebelum waktu HIP sama waktu HIP banyak, ini juga makin banyak. Enggak, maksudnya apa yang terjadi di tengahnya? Udah nikah atau belum Sama-sama udah nikah, cuman ya karena pernikahan ini ya tetap banyak gitu. Oh, karena mau cerai ya katanya. Kagak. Lu bukannya yang istri lu ngapus-ngapusin foto lu di sosmednya? Bukan. Oh, itu CSN sama Marcel. Wah, nyebut nama, wah. Udah baikan. Oh, udah baikan. Enggak, Bang. Ya, namanya rumah tangga lah, Bang, biasa lah. Iya. Gimana kehidupan rumah tangga Hifzi? Ini salah satu pembahasan kan? Pembahasan Gimana juga. kehidupan rumah tangga Anda? Wah, luar biasa, Bang. Sorry, gua lupa. Anak lu namanya Snow ya? Bukan Nadine. Dipo. Bukan Nadine. Siapa? Dipo anaknya Ko Ernest. Snow Bang Panji. Kalau Snow Bang Panji. Di balik Alea. itu anaknya Rigen. Kemal Palevi. Siapa namanya? Nadine, Bang. Nadine. Berapa umurnya Nadine? Umurnya 3 tahun. Udah jadi menteri ya? Enggak, itu Nadine Makarim. Nadim itu juga Nadim. Kalau Nadine baru bupati ya, Pak. Ya gimana kehidupan pernikahan? Ya, seneng By the way, sih. gua kan nggak datang ke pernikahan lu ya. Parah. Juga kayaknya nggak Diundang. diundang. Diundang nggak mungkin. Nggak diundang. Nggak mungkin. Mana Bang. buktinya? Ya, ada ya, gua liatin ya undangannya ya. Handphone gua lagi dipakai di sini. Jadi Di HP gua ada. nggak ada berarti. Berani gua undang semua Bang Istri Panji. lu nih gua lupa kenal di mana. Bung Panji. Yang gua kenalin sama lu ya? Ernest. Siapa? Jablay Pasar Rebo yang Iya, waktu gua kenalin. astagfirullahaladzim. Waktu itu dia pernah jalan sama gue ke Pasar Rebo. Nggak Di sini ada, ada nggak Jablay nggak sih? Ada, gua kenalin waktu itu. Nggak ada, bukan di Lu Gunung kenal- Sahari. Kita main di Gunung Sahari. Siapa nama istri lu? Eca. Eca. Kenal sama Eca di mana? Di sosmed Bang. Kenal di sosmed. Lu DM dia. Enggak, jadi gue lagi kajian. Ica kale. Enggak, Bang. Gue lagi kajian, Bang. Pengajian gitu. Pengajian. Terus dia, Masya Allah gitu. Gue kajian sama Rispo. Lagi bener tuh gue sama Rispo. Di mana? Dia di kajian-kajian manapun. Waktu itu lagi pengen lupa aja. gue kajiannya. Iya, emang gue sama Rispo, ayo Po kajian sini. Kok Po." Ristek enggak? Kok Rigen enggak? Ristek mulu gua. Kok Rigen enggak? Alasannya nggak punya koko dia. Padahal emang nggak mau aja. Padahal emang nggak mau. Oke, terus Gue lagi kajian, terus si istri gue ini, dulu belum istri sih ya, nge-DM, Masya Allah gitu. Ya udah nggak. Habis itu kan gue lihat, habis itu gue lihat fotonya, cakep nih kata gue gitu kan. Tapi nggak gue bales, karena gue pernah ketipu ini Bang, akun palsu gitu, akun bodong. Kayak gimana tuh? Ya jadi gue pernah DM-an sama cewek sampai dapat WA, tapi gue nggak pernah video call, tapi gue pernah teleponan gitu, abis itu pernah voice note gitu-gitu, udah. Dan beberapa kali gue pengen ngajak ketemuan, dia nggak datang, udah mau janjian ketemuan nggak datang gitu, sampai gue ke Jogja Bang, sampai gue ke Jogja. Ngomong Jogja gimana sih? Oh lu dari Jakarta? Dari Jakarta, udah siaran di Hot FM. Gua sampai janjian ke Jogja. Jadi ceritanya dia pengen kondangan di Jogja. Gua lagi pengen ke Jogja, pengen nonton konser Sheila on Seven. Gua udah beliin tiket konser Sheila on Seven-nya. Terus juga ya udah janjian lah pengen nonton konser di sana gitu. Dia bilangnya dia lagi kondangan di situ. Udah tuh, gua sampai di lokasi gornya, tiba-tiba beberapa menit dia bilang, "Gua udah sampai di depan ya," gitu. "Tunggu di dalam ya." Nah, habis itu beberapa menit kemudian tuh iya aku di sini kata gua bilang itu kan. Lost kontak. WA di blok, Instagram dia tiba-tiba menghilang. Terus nggak bisa dihubungin. Bukan berarti bodong kan? Bukan berarti akun palsu kan? Palsu, Bang. Tahu dari mana? Emang cuman nggak pengen aja tiba-tiba kan bisa kan? Enggak, Bang, itu mah. Nggak, dia dapat apa dari lu?
Nggak tahu gue juga. Ya berarti bukan bodong dong. Soalnya tuh kalau bodong sama palsu tuh ada tujuannya, mau minta duit, minta dikirimin transfer segala macam. enggak kalau itu beliin motor gitu-gitu. Enggak, ya bukan. Enggak tahu dia tujuannya apa ya, tapi ini juga pernah kejadian sama Viko. Menurut gue tuh dia gini. punya suami. Menurut gue, prediksi gue, orang itu punya pasangan. Oh. Lagi usil, lu serius. Lunya baper. Dia sebenarnya cuma pengen ngewek kayaknya. Oh ya Allah. Loh, ya bener aja lo. Ternyata pas ngeliat Tahu gua- nggak? Ini kata Adriano Ternyata Kalbi. pas ngeliat gue nggak pengen. Nggak mungkin kan dia tahu lo. Iya. Kata Adriano Kalbi. Kalimat paling toksik dalam perselingkuhan. Apa? Aku nggak punya ekspektasi apa-apa kok sama kita. Itu menurut dia. Itu kalau misalkan lu punya istri, ceweknya ngomong kayak gitu, ini racun banget ini nggak kelar-kelar nih perselingkuhannya. Karena dia tahu dia akan selalu jadi yang kedua dan nggak apa-apa gitu. Itu yang sebenarnya kan yang menyelesaikan perselingkuhan adalah ketika dia minta sesuatu. Sehingga akhirnya lu antara milih tetap sama istri lu atau pindah sama dia. Tapi kalau si perempuan ini tiba-tiba bilang nggak apa-apa kok gue jadi yang kedua selamanya, ini yang bikin perselingkuhan tuh jadi berkepanjangan. Abadi ya. Nah, lu itu gua rasa tuh dia punya bini. Punya laki. Pengen usil tiba-tiba lu baper, jadi dia takut. Bisa jadi sih. Iya, aku cuma ingin ngewek dengan Hifzi. Ya Allah enggak. Kalau dia beliin, Nggak kayak gitu kenapa kali dia ya. beliin aku tiket Silon Seven, kok jadi deep banget nih katanya Ya Allah, gitu. kenapa? Nggak Nggak tahu terus deh gitu pokoknya karena lu intinya. takut? Intinya itu udahlah hilang tuh. Nah karena Gua gua sedih nggak waktu itu? sedih bang. It's okay. Sumpah ya Allah. It's okay. Orang sumpah dah. Jijik banget males gua. Makanya lu ketika dia bilang subhanallah, lu nggak langsung nyaut. Iya, dan juga kan biasanya kalau di Instagram tuh ada tag-tagan gitu loh bang. Tek-tekan? Tag-tagan foto gitu loh. Jadi ada iya, orang iya. yang nge-tag Iya, gitu. iya, iya. Nah dia tuh nggak ada, istri gue tuh nggak ada yang nggak tahu dia hapus. Kosong. Kosong. Oh, Ini mah curiga dong. Akun bodong nih. Iya, kata iya. gua Iya, baca. terus kayak waktu itu lagi. Iya kayak gua waktu itu lagi gue udah baper udah apa gitu kan. Nah abis tuh tapi beberapa hari berikutnya, wah tapi cakep juga nih kata gua. Bodong dah kata gua. Gue balas akhirnya, ya gitu lupa gue isinya apa gitu intinya. Nah ternyata dia ini temannya Rere Gue inget Jakbar. isinya apa waktu itu. Ngapa? Ya yuk gitu. Nggak ada, masa langsung gitu. Nggak ada bang, nggak ada gue. Temennya Rere Sofian. Rere Rasofian. Rere Error. Iya, udahlah di situ ya ketemu, abis itu tanya-tanya sama Rere gitu. Udah langsung nikah gue 8 bulan doang. 8 bulan Kenalan pacaran. ya. Kenalan Langsung sampai nikah. persiapannya. Itu Nggak kecepatan tuh ya? nggak tahu sih, kecepetan kayaknya ya. Nggak tahu gue, makanya gue nanya. Kecepetan sih kayaknya. Kenapa? Gue cuma nanya lo, Hifzi. Gue bukannya mau bilang sama lu itu salah. Gue nanya kecepatan nggak? Nggak Karena tahu ada sih banyak gua. hal yang nggak ketahuan lo. Zodiak lu apa? Zodiak Oktober Libra. Dia apa? Dia 21 Januari. Capricorn. Capricorn gue nggak zodiakan orangnya soalnya. Iya, pantesan nggak cocok itu. Iya Allah jangan. Libra sama Capricorn. Libra itu timbangan, Capricorn itu kambing. Lu tahu nggak di situasi apa kambing berinteraksi dengan timbangan? Di sate kelatak. Ketika dia mati. Jadi ketika lu berinteraksi mati lu di situ. Si kambingnya mati. Tapi kan tentu orang ketika nikah kan ada hal yang bikin kita bilang, oke ini orangnya bener nih. Setelah jalan 8 bulan, ini ternyata benar orangnya. Apa itu? Ya banyak lah, banyak yang wah kayak ya dia menyenangkan gitu kalau ngobrol. Diakah penyebab lagu Ambigu? Ambigu beda orang. Ya kasihan dia. Jadi Ambigu bukan karena dia. Ada yang lagu ketiga nih. Petrikor. Bukan Gemintang. Gua Masih bukan juga. Petrikor juga bukan dia. Petrikor tuh sebenarnya awalnya bukan dia, cuman gua buat jadi untuk dia. Tapi gua udah bilang dia. Yang ini biar sesuai temanya sama pernikahan kayaknya. Enak kalau punya banyak pengalaman cinta ya. Pengalaman cinta gue tuh yang panjang tuh ya Gamila doang. Makanya lagu rap gue yang gak terkenal itu isi lagu cinta itu cuman Gamila doang. Cuman perselingkuhan waktu itu kan gue selingkuh sama Gamila kan. Cuman masalah itu doang aja udah nggak berubah-berubah. Tapi itu berarti ambigu karena siapa? Janganlah, nggak usah udah ada orang dulu. Hetty ya? Hetty siapa? Iya. Hetty siapa? Eri Eri siapa? Eri Irianto. Eri Irianto. Ada dulu lah. Siapa?
Enggak lah, nggak usah disebut lah. Karena kamu ambigu antara mencintaiku atau tidak. Siapa ini orang anjing? Sebelum ketemu istri Apa gua. yang sebenarnya kau pikirkan? Tahukah kau aku jadi penasaran. Kalau yang ngikutin sosmed gua dulu pasti tahu sih. Kalau yang ngikutin Megawati, enggak. Puan, Ya Allah. Enggak sejauh itu, Bang. Alisa Wahid. Caimin. Enggak, maaf Caimin. Caimin aman. Kalau Petrikor? Petrikor itu masih orang yang sama sebenarnya. Oh. Nah, cuman gua ubah jadi tentang keluarga. Kalau perempuan itu tiba-tiba balik ke kehidupan lu terus pengen balik sama lu? Enggak udah. Enggak, Bang. Bener, Bang, udah cinta gua untuk istri gua dan anak gua, Bang. Mana buktinya nggak ada lagu tentang istri lu? Adanya lagu tentang ini dia. Gemintang tentang keluarga. Ya baru lagu ketiga. Gue kalau jadi perempuan KPK Ya kan juga belum kesel. ketemu. Yang lagu kedua Petrikor tentang istri gua. Udah berapa lama lu kenal dia? Termasuk si pernikahan plus 8 bulan pacaran? Apa yang mana? Sama si istri? Sama istri Oh, sekarang? sekarang. Berarti udah dari 2018 sampai sekarang 2023. Kenapa 2019 nggak ada lagu? Kenapa yang keluar ambigu dulu baru Petrikor baru Ngurusin Gemintang? nikahan, Bang. Alasan. Namanya berkesenian bang nggak akan terhambat sama urusan pernikahan dong. Lah, terhambat lah orang gua enggak pakai WO. Ini istri lu yang namanya Hesti pasti marah. Bukan, enggak ada Hesti Eca. Gua kan enggak pakai WO, gua ngurus sendiri gitu. Iya, nggak peduli gue, tapi kan Lu kenapa lu nggak peduli sih? maksud gue. Gue lagi membela Eca. Gue lagi membela Eca. Kenapa tidak ada lagu tentang Eca? Ada nanti. Gemintang tentang apa? Gemintang tentang ya berkeluarga, tentang berkeluarga, jalan-jalan bahagia gitu. Oh iya ya, soalnya Bersamamu di bawah sinar lampu kota, tertawa bercanda kita berbagi cerita. Ya Allah. Gitu, tuh Gemintang. si Eca tahu proses pembuatan lagunya. Tahu Itu tentang dia. Tahu. Terus apa perasaannya? Sebenarnya ini nggak tentang dia banget, Bang. Sebenarnya kalau mau jujur, Bang. Gimana sih? Sebenarnya campaign, Bang. Ada campaign tentang keluarga. Ada campaign tentang keluarga. Nah, Ini apa namanya orderan. orderan. Ya. Nah, tapi kan kalau materi stand up gua tentang istri gua semua. Iya. Keresahan. Jadi ada istri gua di karya-karya gua. iya ada ya. Ada, Tapi selalu ada. Untuk ditertawakan. Untuk ditertawakan. Karena sumber keresahan. keresahan. Anak apa? Jadi beat juga. Iya, ada. Terutama ada di juga. di Komedian Cilik. di Komedian Cilik, iya. ini. Karena waktu itu masih baik kan, masih keresahannya masih tentang tidur nggak bisa lama kita sebagai orang tua karena jagain. Kalau sekarang udah banyak kelakuan anak saya, Bang, yang ini. Lu pernah ngisi Unhappy Family nggak sih di Comika? Belum, Bang. Unhappy Family itu adalah acara tematik tentang keluarga. Jadi komedinya tuh fix di kekeluargaan. Ayo Bang. Iya, bener ya, kapan-kapan ya. Ayo Bang. Jadi ada di Comika tuh ada Office Zombie. Office Zombie itu tentang dunia kerja. Comika Porn tuh yang ngeblue. Komikaze yang beresiko-beresiko. Sama ada sih Unhappy Family. Entah bisa semua itu orang gua tuanya tanya. anjing atau dia sebagai orang tua ngerasa anak gue anjing. Iya. Oh, itu gitu. pas banget tuh sama gua tuh. Iya. Lu jadi berubah, anak lu kan cewek? Nadine, iya. Cewek ya. Jadi berubah nggak setelah punya anak cewek? Pas nikah sikap udah. lu. Pas Nikah udah. Sikap itu gimana? Sikap itu kelakuan. gaya hidup lu, kelakuan lu, cara pikir lu. Iya, setelah nikah aja gue udah berubah, Bang. Kalau dulu gue website brutal banget dah gitu. Kayak gimana tuh bertanya? Ada lah sama Bang Lapid dulu. David, pijit berarti. Ya gitu Kalau lah. pijit bang nggak brutal lah. Iya. Buat gue brutal itu, Bang. Masa? Masa nggak brutal sih, itu udah parah banget. Emang itu, lu Bang. sikat? Sikat apa? Punggungnya. Sempet sih. Dia juga nyikat. Nggak, maksud gue kan pijit aja. Iya, tetep lah itu. Pijit kan paling happy ending. Iya, ada juga yang macem-macem lah, yang lain-lain. Oh, pijit yang itu. Itu mah nggak gitu. pijit itu. Apa? Ya itu pijitnya nggak enak. Oh, iya. Ada tempat yang beneran tempat pijitnya iya, enak, iya. kan ada kan? Oh itu kenakalannya. Iya itu. Sabu juga dulu ya? Kagak, Bang. Oh Sabu. sorry, putau. Kagak. Apa sih lu tuh? Nggak ada. Yang sampai sekarang? Nggak ada. Nggak rispo itu. Gak kenakalan lu apa? Itu doang gua mah, Bang.
Cuman itu? Itu doang gua nggak suka minum alkohol, coba-coba doang. Lu pernah mabok parah nggak? Mabok terparah lu apa? Itu juga kayaknya nggak mabok dah, tapi gua ngerasa udah. Jadi gue tuh kalau ditawarin tuh gue buang gitu bang, karena nggak enak aja. Lu nggak pernah ada yang ngasih tahu ya? Kenapa? Itu kalau misalnya lu buang, itu nangis itu alkoholnya. Iya. Karena nggak dihabisin. Nggak apa-apa dah. Kan nasi suka gitu kan? Nangis. Habisin nasinya, kalau nggak nasinya nangis. Nangis nggak apa-apa. Iya, itu pengrajin alkohol tuh nangis tahu. Susah hidupnya. Malah lu buang-buang gitu aja. Nah, gue itu pernah waktu itu ke Lombok. Ke Lombok tuh lagi. Oh, Lombok mah ganja dong. Nggak ganja, ke Gili Trawangan. Ya iya itu dia. Tapi nggak ganja, cuma minum doang. Nah abis itu nggak tahu tuh kayaknya itu gue sampai pusing. Abis itu kayak gue ngomong lantur gitu. Nggak tahu itu udah mabuk atau belum. Pokoknya gue astagfirullah ibu, maaf ibu, aku mabuk. Gue kayak gitu tapi nyimeng gue. Gue kayak gitu pas gue nyimeng. Oh berarti itu udah mabok gue? Kayaknya iya, kayaknya udah deh. Karena lagian ngapain astagfirullah ibu. Iya, gue karena nggak pernah kan begitu. Tiba-tiba pas di situ gue juga sebenarnya pengalaman minum alkohol gue kurang. Siapa di situ? Oh itu si Helmi, lu denger nggak? Nggak denger ya tadi ya? Iya, itu udah mabok kan pasti kan. Kalau tipsi itu apa sih? Tipis, mabok tipis. Tipsi itu tipis. At least ya tipis mabok tipis gue kayaknya itu. Soalnya gue tapi kalau udah langsung ya Allah maafkan aku mabok, itu mah mabok. Iya. Pokoknya gue udah minta maaf banget, kayak ngerasa bersalah banget, ya Allah maaf ibu gitu dah. Di jalan tuh mau ke villa itu gue ya mabuk, kayak mau nangis gitu gue. Mabok itu mau habis itu dah gue nggak pernah lagi tuh mau di situ tuh. Iya. Gue juga berhenti nyimeng gara-gara ada terakhir gue nyimeng kenceng bener, tiba-tiba gue ngerasa pala gue kayak kelingan banget. Terus gue mau rebahan, tiba-tiba badan gue gemeter gitu, nggak tahu beneran gemeter, nggak tahu emang halu aja ya. Tiba-tiba terus gue takut kesurupan. Ya Allah, saya akan berhenti nyimeng ya Allah, karena takut kesurupan gue. Dan habis itu sejak itu gue nyium bau ganja tuh mual, jadi nggak bisa. Mungkin trauma kali ya. Sama kayak lu itu terakhir kali lu mabok. Kan? Udah itu kayaknya terakhir kali sih. Paling kalaupun nyoba-nyoba tuh bir bintang yang gitu-gitulah. Yang sampai sekarang masih itu cuman sabu. Enggak bang, nggak ada bang, itu nggak ada. Nggak pernah nyoba sama sekali. Jadi ketika lu bilang lu tuh berhenti nakal setelah nikah? Iya, sebelum udah kenal istri. Sebelum nikah. Pas udah kenal istri tuh, pas udah kenal yang si calon ini, yang istri gue ini, gue udah menentukan dia bakal jadi istri gue nih. Gue udah benar tuh, hidup udah nggak pernah macem-macem tuh gue. Tapi aja tahu. Pun enggak bang gue. Masa? Ngocok gue tahan sama gue. Bagus. Itu sampai berapa bulan bang, sampai pusing kan? Kepala gue bang. Gue nggak ngerti deh. Gue nggak ngerti orang yang bilang kalau pejunya nggak keluar tuh pusing, nggak bohong gitu. Enggak lah. Gimana sih? Kalau lu nggak coli, itu peju keluar dengan sendirinya. Iya, mimpi basah kan. Di mana pusingnya kan keluar anyway. Mitos itu. Iya, tapi ya kalau lu pusing bukan karena. Tapi kalau godaannya kayak di kita nonton Netflix kan pasti ada yang seksi-seksi gitu kan, harus kadang-kadang kita ngaceng dan harus langsung ini ya terlalu vulgar ya. Enggak, artinya lu tuh pusing bukan karena nggak bisa ngecret, lu tuh pusing karena nahan sangenya. Iya, itu. Iya, berarti masalahnya di sangenya. Iya. Libido gue tinggi kan. Iya, tapi bermanfaat kan. Iya. Kan udah pas nikah udah jebol aja gitu. Iya. Tapi tadi gue mau nanya gini, si Eca tuh tahu nggak dulu kayak apa? Nah, gue sempet hampir nggak jadi nikah bang, gara-gara dia sebenarnya dia udah tahu lah. Sini gua nanya dulu. Gua. Lu tuh sebenarnya masih perjaka nggak sebelum itu? Udah enggak ya? Udah enggak lah. Dan dia tahu itu. Tahu kan? Tahu. Dan hampir nggak nikah. Nah, hampir. Jadi dia tuh tahu gua bandel gitu. Cuman nggak tahu kalau sebandel itu gitu mungkin ya. Jadi waktu si Regen show apalagi terus, dia tertarik sama lu karena ngeliat lu ke kajian ya. Iya. Lo kok ternyata begini. Terus Regen show, gue ajak kan dia nonton gitu. Terus Regen sama Rispo tuh buka-buka itu aib gitu. Lo ketawa kan orang di situ. Di situ tuh dia masih ketawa-ketawa bang. Abis tuh pulang kan, gue anterin dia pulang. Nah sampai gue di kosan gue, WA gue tuh udah nggak bisa ke dia. Gue nelponin juga nggak bisa. Padahal
sebulanan lagi gue udah mau nikah bang. Gue udah catering, udah semua, gedung udah semua. Wah anjing nih Rispo kata gue nyala-nyalahin Rispo tuh. Anjing lu po kata gue gitu tuh. Terus? Udah tuh, gue usahalah gue ke kantor dia minta maaf. Udah yang itu udah masa lalu gitu-gitulah gue bilang. Udah nggak pernah aku gitu-gitu. Itu kayak, lu nonton Ahi Kelas yang pertama gak? David Nurbianto? Enggak. Itu pertama-tama ya untuk yang belum nonton, itu lucu banget, terutama untuk orang yang udah menikah saya harus akuin. Nah di situ tuh dia cerita bahwa setelah dia nikah tuh dia berhenti Badung juga. Dicerita tuh semua kejadiannya. Terus gue nanya sama dia, gila lu terbuka banget ya. Emang Mika nggak marah? Mika nggak tahu. Baru pas di mobil Mika nanya, emang itu bener semuanya? Gitu. Kalau gue udah tahu sih, pada akhirnya tahu sih dibuka kalau gue itu dia dibukain Rispo. Jadinya sih ya udah dia terima-terima aja lah. Dia tahu gue yang sekarang. Yang penting kan lu sudah jadi manusia yang baru. Insya Allah. Apalagi setelah punya anak perempuan, nggak tahu ya. Setelah punya anak perempuan tuh, pokoknya kejadian hidup kita tuh mengubah cara pandang kita lah sama banyak hal gitu. Termasuk mungkin punya anak perempuan, lu jadi makin mempertanyakan kenapa kita dulu kayak gitu. Iya, gitu. benar. Iya. Tapi semuanya sih secara komedik bisa lu tonton di Komedian Cilik. Komedian Cilik tuh. Iya. By the way, si Hip tuh ada digital downloadnya kan? Ada di Comika.id kan? Di Ya, Comika. jadi Beli dong. kalau lu mau ngetes kayak apa flavornya Hifzi, siapa tahu lu belum pernah nonton dia stand up, seringnya ngeliat dia sama GJLS, seringnya ngeliat dia di Suci misalnya waktu zamannya nge-host. Dulu waktu zaman nge-host sama Uus, selalu di antara dari meja juri gue teriak MC Car Free Day dong, MC Car Free Day. Kalau lagi off air. Lagi kosong. Iya, jadi silakan unduh aja di Comika.id yang Hip. Kemudian kalau emang lu pengen nonton, tiketnya ada di kuncikomedi.com. Betul. Ini mau naik secepatnya? Lu pengennya gue naikin secepatnya? Terserah sih bang. Ya berarti yang terdini adalah mana lagi kota yang belum samperin? Jambi tanggal 9 September, terus Bandung 16 September, terus finalenya di Jakarta. Nah di Jakarta ini akan banyak opener tambahan. Jadi gua ngebawa Kicuy kan bang. Oh lu bawa Kicuy ke Bawa semuanya? Kicuy ke semua kota karena tur gua itu dibagi 2 sesi. Kenapa Kicuy by the way? Iya nih gua jelasin. Jadi dibagi 2 sesi. Yang pertama itu stand up gua stand up itu sekitar 1 jam 10 menit, jam 20 menit lah. Tergantung kalau gua udah capek udah gitu ya. Nah terus di part yang kedua. Enak banget tur. Nah, terus? Iya di part yang kedua itu gua ada segmen Papa Hifzi, gue bawa live, segmen tanya jawab sama orang bisa request lagu, gue improv di situ. Makanya gue ngajak Kicuy karena Kicuy jago tuh gitarnya bang, dia nada gue kemana dia ngikut gitu. Dan kemarin tuh ada yang unik banget tuh pas di Surabaya, ada yang ngelamar calon istrinya di panggung. Wow, seru sekali. Iya, dan gue bikinin lagunya gitu pas di Surabaya. Seru sekali. Nah itu nanti di Jakarta juga ada yang kayak gitunya, dan juga ada opener tambahan selain Kicuy, ada Fahri Purnomo, ada Aldo, Muhammad Ronaldo, terus ada Rimbo, ada yang tadi kreatif gua, terus nanti juga ada special performance dari Rigen, Rispo, sama Ebel, terus juga ada yang jadi hostnya Mukti Entut, sama ada Misteri Guest nanti. Gue orangnya. Enggak, bukan. Enggak misteri kalau Enggak misteri dong kalau dikasih tahu. Iya. Jelas misteri guestnya adalah Elon Musk. Iya. Silakan sikat tiketnya di kuncikomedi.com. KUNCICOMEDY ya. .com. Komedinya komedi bahasa Inggris Iya. kan. Ya. Kunci Komedi. Silakan disikat di situ tiketnya. Bantulah Hifzi untuk dalam bentuk mendukung karyanya, untuk kehidupan dia, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk Nadine dan Nadine pribadi. jadi katanya Hifzi tuh udah ngajuin proposal ke Eca bahwa dia pengen 12 anak dari Eca. Ini satu anak aja agak susah gue bang. Satu Anak aja agak pusing nih gue ya. Ntar dulu nih, yang kedua aja gue tahan dulu nih. Ya, kepusingannya silakan ditonton di. Nah, Ada informasi penting yang nggak keluar, yang nggak sempat gue tanya atau udah keluar semua? Udah sih, kayaknya udah semua. Oke kalau gitu. Iya, Sukses untuk Hifzi dan berhentilah nyabu. Udah tua. Nggak ada. Bye. Kang Dani aja udah berhenti.